Saya rindu mendengar tepuk tangan daripada jemaat di Blora. Ini sudah makan belum? Belum, makanya seperti ini. Sekali lagi dengan kekuatan yang penuh. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Supaya ora jamu saudara. Lama enggak ketemu gara-gara COVID-19. Banyak cerita yang kita alami dan banyak hal yang kita temui. Tapi kalau sekali lagi kita ketemu pada hari ini dengan keberadaan yang seperti hari ini kita lihat. Itu oleh karena kebesaran daripada setianya Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya lihat masih ada merah putih terpampang di sana sini. Ya. Saya juga ingin ikut nyumbang, yaitu dengan topik merdeka. Coba tolong ditayangkan. Nah, merdeka saudara. Kata merdeka ini adalah satu hal yang belum tentu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya nanti akan uraikan kenapa saya berkata demikian. Banyak hal yang saya temukan, banyak hal yang saya alami dalam hidup ini. Memang kata merdeka itu gampang diucapkan, diteriakkan, bahkan dengan gestur, dengan tubuh yang merdeka. Tapi sesungguhnya belum ada kemerdekaan di dalam kehidupan orang yang memekikkan kata-kata merdeka. Bahkan ini bisa melibatkan para pelayan, bisa terjadi kepada para hamba Tuhan. Mereka belum mendapatkan kemerdekaan yang sepenuhnya. Pengalaman pelayanan di Hong Kong ini memang sesuatu hal yang banyak sekali mengajar saya dari segala perkara yang saya alami. Oleh karena itu saya belajar untuk membagikan supaya kita semua memahami dan mengerti bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu belum muncul karena ada yang mengikat, ada belenggu yang mengendalikan akan kehidupan kita semua. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya percaya semua saudara, entah sudah berapa kali membaca ayat ini, begitu banyaknya sehingga saya mencoba untuk mengambil sebagian daripada hal yang tertulis di sana untuk kita menemukan itu apakah ada di dalam kehidupan kita pribadi. Kalau ada dan itu belum lepas dan itu selalu mengganggu akan pikiran kita, bahkan itu mengendalikan dalam setiap keputusan kita, itu artinya kita masih tertawan. Jangan memekikkan kata merdeka kalau kita masih dalam kondisi tertawan. Ini hal yang perlu untuk kita pahami. Contoh, di dalam pelayanan itu bisa muncul akar pahit. Akar pahit itu menimbulkan banyak pertengkaran. Dari peristiwa yang terjadi melewati pandemi, saya melihat ada beberapa gereja yang tutup. Gereja tutup. Nggak ada lagi jemaatnya dan gembalanya sakit hati karena salah satu faktor yang membuat gereja itu tutup bukan cuma karena pandemi. Selesai pandemi ada gereja baru yang buka yang mana nyedot jemaatnya sehingga tinggal sedikit. Gara-gara itu gembala jemaat ini mengundurkan diri dan gak mau lagi melayani, kembali ke dunia sekuler. Bayangin, ada akar yang tertanam di situ. Satu kepahitan oleh karena apa yang terjadi dan yang dialami. Dan ini bahkan sampai kepada yang namanya
pelayan Tuhan yaitu gembala. Ada juga kemarahan maupun kebencian. Saya pernah ngalami saudara. Saya ini marah dengan seorang hamba Tuhan. Ya, dia memang full di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Beliau sudah almarhum sekarang. Pada waktu dia datang melayani di rumah saya, waktu itu masih dalam bentuk persekutuan. Buat saya, hamba Tuhan ini melakukan perkara yang gak adil, menghakimi saya, dan saya mengalami kepahitan, kemarahan yang besar. Sehingga yang saya lakukan apa? Gara-gara tertawan ini, di dalam satu KKR, misalkan di gedung besar begini, hamba Tuhan itu udah lewat dari sana datang, saya ada di sini, saya lebih baik menghindar ke sana. Di sini nggak ada gitu kan. Kalau ketemu orang yang nggak disuka, ya pasti semua berkata shalom ya. Apa kabar, baik. Saya enggak. Gara-gara itu hidup saya jadi tertawan. Nggak usah orangnya hadir. Namanya disebut. Apalagi dipuji-puji. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan luar biasa loh. Saudara tahu apa yang bereaksi di sini? Tahu? Kayak gitu hamba Tuhan. Pada suatu hari dalam pertemuan dengan teman saya juga hamba Tuhan, saya ini sharing, saya ini ngomong, kok saya bisa, keadaan saya bisa seperti ini. Dan dia berkata, Bob, cepat beresin. Kalau kamu nggak beresin seumur hidup, kamu nggak selesaikan seumur hidup, engkau akan terganggu. Ya, bahkan sampai orang itu mati pun juga pasti akan terganggu kan, karena namanya bisa disebut. Saya putuskan untuk melakukan langkah yaitu menyelesaikan secara langsung. Apa yang terjadi? Satu perkara yang membuat saya jadi ketawa sendiri. Akar pahit, kebencian, kemarahan yang saya simpan di dalam hati ini. Pada waktu saya berkata sama Bapak itu, saya ingin memberikan pengakuan Pak. Saya ini sebetulnya selama ini gak suka sama Bapak. Saya marah sama Bapak. Saudara tahu reaksinya? Begitu saya berkata demikian, oh ya? Loh kenapa kok bisa marah sama saya? Dulu itu loh Pak. Dulu itu loh Pak, 1-2 tahun yang lalu. Saya ngomongnya 1-2 tahun yang lalu saya marah. Dan dia menjawabnya, yang mana ya? Yang mana ya? Yang menderita siapa? Saya nyimpan kemarahan, kepahitan. Ternyata hamba Tuhannya nggak ngerti apa-apa. Jadi saya tahu bahwa hal demikian itu adalah tipuan daripada si pencuri, pembunuh dan pembinasa hanya untuk mencuri damai sejahtera yang ada dalam diri saya. Kekecewaan, kecemburuan. Saya perhatikan anak-anak di Hong Kong ini sebagian besar adalah TKW. TKW itu singkatan dari tenaga kerja wanita. Salah saudara. TKW itu singkatan dari Tentara Kristus Wanita. Beda ya? Beda ya. Kalau TKW-nya huruf kecil, iya. Tuhan berikan satu ayat, orang-orang yang dianggap bodoh itu akan dipakai untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan saya perhatikan pada waktu mereka datang itu punya segudang permasalahan. Bukan cuma masalah keuangan.
Itu pasti karena mereka mau kerja di Hong Kong untuk mendapatkan gaji yang besar. Kalau gajinya 4.630, coba kalikan 2 aja lah. Itu gaji setiap bulan. Mereka bisa menyimpan dengan baik, mereka bisa beli tanah, mereka bisa bangun rumah di desanya. Tapi ada segudang masalah yang dibawa. Kebencian sama suaminya, kemarahan karena ditinggal pacarnya, tanpa ada satu kepastian dalam kehidupannya. Kemarahan yang disimpan dalam kehidupan mereka pada orang tuanya yang gak adil. Semua itu mewarnai akan kehidupannya. Ada yang benci sama bapaknya. Kami bisa membongkar semua itu hanya oleh karena satu acara yang kami adakan, yaitu Healing Movement Camp. Pertemuan 4 kali dalam 1 hari dan kami persiapkan dengan pembicara yang khusus, yang punya pengalaman di situ dan kemudian kita mulai bagikan topik demi topik. Dan suatu hari saya sendiri juga melihat apa yang terjadi, wow. Dari mereka pada waktu saya menyampaikan akan kasih Bapak di sorga, saudara. Anak ini bisa bangkit berdiri dan marah besar, tunjuk saya. Bahkan ada yang bergerak mau mukul saya yang sedang ada di atas mimbar. Begitu saya melihat anak ini seperti itu, saya ngerti. Dia amat sangat kecewa dengan bapaknya. Dia amat sangat marah dengan bapaknya. Dan dia meledakkan emosinya itu. Bukankah orang yang hidupnya seperti ini akan terkendali? Akan terbelenggu? Pasti. Sehingga walaupun dikatakan bahwa orang merdeka belum tentu merdeka. Bahkan ada yang terlibat dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan pornografi. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ada seorang hamba Tuhan yang dikenal di level dunia. Ternyata dia dilepas oleh organisasinya. Karena apa? Gembalanya gay. Gembala seniornya berusaha untuk mencoba untuk mendisiplinkan, mendidik, membina supaya bisa kembali. Tapi yang bersangkutan memilih keluar dan di Indonesia ini ya dia tetap bisa buka gereja dan bisa tetap melayani. Ya. Sehingga kondisi seperti itu kita lihat, wow. Masih ada keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga ya dia berusaha untuk mendeklar, menyatakan bahwa dirinya enggak bersalah padahal secara disiplin gereja itu sudah ditegakkan. Kehidupan yang seperti inilah. Kalau itu tidak dilepaskan, maka akan mengganggu dalam kehidupannya. Kalau di Hong Kong lesbian, kecewa sama laki-laki, maka semua laki dianggap sama, dia nggak mau kenal lagi sama laki, tapi maunya sama perempuan. Dan di gereja banyak saudara. Artinya orang-orang itu nggak bisa kita bendung untuk masuk dalam gereja. Mereka Kristen. Mereka datang ke gereja, setia ikut sekolah kom, ikut gul, tapi lesbi. Sehingga dalam kondisi demikian gembala, ya kalau di sini gembala FR perlu waspada
untuk memperhatikan satu demi satu anaknya. Jangan sampai keseret. Kami berdua menangani ini. Memang ada di antara mereka yang lebih terbuka sama figur seorang bapak. Ada juga yang lebih terbuka sama figur seorang ibu. Otomatis langkah pertama pasti mereka akan memilih siapa. Kalau mereka mau terbuka, mereka mau memberikan satu kondisi yang dialami, buat kita sangat bisa kooperatif untuk membimbing. Dalam bimbingan ini sudah beberapa yang akhirnya pulih kembali, pulang, menikah, punya anak. Nah, itulah yang membuat kami bersuka cita karena campur tangan Tuhan. Tapi yang enggak dalam kondisi orang yang pikirannya tertawan seperti itu, istilahnya dia selalu cari korban. Dia mau cari orang yang ada di sekitarnya, termasuk yang ada di gereja, untuk bisa diseret dan hidup bersama di dalam kondisi lesbian. Pasti hidupnya di dalam masa depannya itu akan mengalami banyak sekali kendala. Apa yang akan dialami kalau seseorang itu telah merdeka? Itu ada damai sejahtera. Itulah yang saya alami pada waktu saya menjumpai Bapak hamba Tuhan yang saya sakit hati ini. Begitu saya berkata, saya sudah 1-2 tahun ini Pak. Satu lihat Bapak aja udah rasanya enggak suka. Untuk itu saya datang, untuk itu saya mengakui, dan saya berkata, saya salah Pak. Sebelumnya saya enggak pernah ngaku salah loh, yang benar saya loh. Tapi waktu saya berkata, saya salah Pak. Saya minta maaf, saya sudah minta ampun sama Tuhan, sekarang saya mau bereskan dengan Bapak, tolong doakan saya Pak. Iya. Hamba Tuhan ini langsung, oh iya Pak. Saya didoain, kemudian setelah itu saya dipeluk erat-erat. Dan pada waktu itu saya merasakan, orang Jawa itu bilang apa ya, plong. Tahu plong? Siapa yang pernah ngalami plong? Hatinya plong. Sementara sebelumnya mendedek. Waduh bahasa Jawa lagi. Saya kalau khotbah suka kecampuran bahasa Jawa. Mendedek itu apa? Ya saudara nangkep ya. Jadi benar hidup yang tertawan. Inilah yang saya alami sehingga saya bagikan supaya jangan biarkan hal-hal yang menawan pikiran itu. Membiarkannya untuk terus mengendalikan kehidupan saudara. Nah pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya? Orang-orang yang tertawan ini enggak mungkin dia melakukan pelepasan, membebaskan dirinya sendiri, enggak mungkin. Orang yang sudah terbelenggu sulit sekali. Bahkan tadi saya katakan enggak mungkin untuk membebaskan diri. Maka ada beberapa poin. Yang pertama adalah anak Allah itu sendiri. Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak Allah itu Yesus memerdekakan kamu, maka kamu pun benar merdeka. Dalam nama Yesus ada kuasa, setan pun tunduk kepada dia. Sehingga pelayanan di dalam pertemuan 1 hari 4 kali 4 sesi itu, ya, kami sepenuhnya bersandar kepada Tuhan yang hidup. Agar bekerja dalam sesi pertama sampai dengan sesi yang keempat. Dalam nama Yesus. Saya bersyukur setelah selesai sesi itu mereka ada yang langsung telepon ke Indonesia, telepon bapaknya. Dan menyelesaikan masalah dengan bapaknya.
bapaknya orang di kampung, nggak ngerti apa-apa, ditelepon dimintai maaf sama anaknya, ya bengang-bengong. Tapi yang jelas, ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu oleh karena rentetan hal ini. Yang pertama adalah anak Allah. Yang kedua adalah kebenaran. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan ayat ini. Kamu akan mengetahui kebenaran, tahu firman, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, dari hal semacam inilah saudara, kita tahu banyak orang Kristen tahu firman. Ya, contoh, kasihlah musuhmu. Ini ayat firman bukan? Kasihlah musuhmu. Saya sengaja enggak tulis ayatnya. Kalau saudara enggak tahu itu adalah firman, ya boleh dimulai lagi baca dari awal. Tetapi untuk mengasihi musuh yang nantinya pada waktu kita hidup di dalamnya, kita mendapatkan kemerdekaan itu. Gampang? Gampang? Punya musuh suruh ngasih. Ini contoh. Tahu kebenaran, belum tentu berhasil merebut kemerdekaan itu. Karena memang nggak mampu, nggak bisa, nggak kuat untuk melangkah seperti apa yang tertulis di situ. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Orang yang menganiaya itu berarti mencoba untuk melakukan sesuatu yang membuat kita ini nggak enak, benar-benar kayak hidup di dalam satu permasalahan yang nggak kunjung habis. Tapi disuruh memberkati. Saya ingat salah satu anak datang nangis-nangis. Mereka kalau di Hong Kong itu memanggil kami papi. Papi dan mami. Itu datang nangis, papi, mami, majikanku. Ampun saya, ampun. Aku enggak kuat. Kerja 1 hari bisa istirahatnya cuma 4-5 jam saja. Dari pagi sampai tengah malam. Sehingga pekerjaan itu dikerjakan dengan tenaga fisik yang ekstra, ditambah lagi perkataannya yang gak enak, itu yang menyiksa batin. Sehingga anak ini kalau setiap kali datang nangis. Karena berulang kali ngalami begitu, saya coba renungkan, Tuhan diapain ini ya? Saya gak bisa ikut terlibat di dalam urusan pekerjaan karena itu bukan bagian saya. Tapi yang Tuhan lintaskan adalah berkati orang yang menganiaya kamu. Sehingga waktu saya perkatakan ini, berkatilah majikanmu. Hah? Berkati? Terus saya bimbing dia, majikanmu itu kesukaannya apa? Kebetulan majikannya nona yang sudah umur tapi enggak menikah. Sehingga dia betul hidup sendiri. Dan anak ini berkata, majikanku tuh suka polo pao. Siapa yang tahu polo pao? Bakpao, ya, dari tepung roti atasnya cuma diolesin gula. Kemudian waktu di oven itu kan gulanya kan nempel di bagian atasnya. Itu murah meriah saudara. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah naik sekitar $5-6 per biji. Nah kalau majikanmu suka polo pao, belikan. Nanti pulang dari sini,
Sebelum sampai ke rumah mampir, toko banyak yang jual bolo pau. Beli, bawa pulang dan katakan, ya, ini roti kesukaannya. Waktu pertama kali bahwa kita monitor terus nih, ini monitor terus tuh ngikutin minggu depannya gimana. Terus dia berkata, iya, waktu saya belikan roti, beli berapa biji? 2. Beli 2. Ya. Waktu diberikan kaget dia. Loh, kok kamu kok beli roti buat saya? Iya, ini kesukaannya ya Suci. Dia dalam posisi bingung. Kok aku dibeliin roti? Dia ingat karena roti itu kesukaannya. Dan dia berusaha untuk mengingat dan menemukan apa lagi yang disukai oleh majikannya. Maka dia berusaha beli, dia berikan. Beberapa bulan kemudian dia datang sudah enggak nangis, dia datang sudah senyum-senyum. Majikanku sekarang sudah baik. Aduh, punya makanan dibagi. Dulu enggak ada yang dibagi. Ini gambaran bahwa orang-orang yang mau hidup di dalam firman Allah. Dan kita semua tahu bahwa itu bukan perkara yang gampang. Melakukan hal yang bertolak belakang dengan keinginan daging. Pasti akan ada pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini membuat semangat. Bahwa dia tahu, aku enggak cuma sekedar beragama. Aku punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengubah hidup dan pikiranku. Masa depanku terjadi semakin hari untuk menyambut hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hal seperti inilah hidup dari tertawan setiap kali datang nangis terus. Akhirnya merdeka, bahkan berkemenangan. Inilah contoh-contoh perjuangan daripada orang-orang yang tertawan, orang-orang yang sedang terbelenggu. Dan yang ketiga yaitu Roh Allah sendiri. Roh Allah. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Sehingga saya membuat satu kesimpulan. Roh Allah dengan kebenaran yaitu firman Tuhan akan menjadi hal yang memerdekakan kita di dalam nama Yesus. Saya tutup dengan apa yang saya alami. Tadi calling tanya, Pak Yes sekarang lain loh ya. Ya saya memang berkata lain, kenapa? Sepatunya kayak anak-anak yang ada di mimbar. Saya bukan bermaksud untuk nyanyi yang di mimbar, enggak. Karena tahun 2020 ya. Bulan Januari itu kami pergi ke Australia. Setelah dari sana kami berpisah. Istri saya langsung pulang ke Hong Kong karena kita kekurangan hamba Tuhan untuk melayani di sana. Saya pergi ke Jakarta ikut pertemuan doa di SICC Sentul. Di dalam pertemuan itu membuat saya harus pulang dengan pesawat malam sampai di Hong Kong pagi jam 6.
Saya datang, saya mandi, seger saudara. Saya merasakan benar-benar dalam kondisi yang fit. Saya mandi, saya terus mau ke gereja. Istri saya berkata, kamu tuh gak capek Tobi? Istirahat dulu, gak apa-apa tuh, gak apa-apa. Seger badanku. Pergi saya ke gereja. Siang itu ada anak yang pintar masak. Itu dia masak ikan dengan kecap asin yang buatan Hongkong. Dikukus. Waktu saya makan, enak banget. Ya. Nah, selesai makan, saya masuk ke ruangan kantor. Begitu duduk, saya mau mulai kerja, saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Saya coba untuk berdiri, saya jatuh. Saya coba cek kok bisa begini. Mau berdiri lagi, jatuh lagi. Tangan dan kaki kiri saya sudah enggak bisa apa-apa lagi. Sebagai orang yang pernah kerja di satu perusahaan obat, saya sudah menduga ini kelihatannya kena stroke. Siapa yang kena stroke? Saya. Di gereja ada dokter yang menjadi pemain musik juga di gereja. Saya telepon, saya hubungi dan saya ceritakan apa yang ada. Dia berkata gini, panggil papi juga. Lebih baik papi panggil 999. Itu kode ambulans 999. Cepat dibawa ke rumah sakit. Oke. Kemudian saya telepon ke nomor itu. Sama petugasnya ditanya, kamu butuh polisi atau butuh ambulans? Ambulans, siapa yang sakit? Saya sendiri. Ah, kamu sakit telepon? Iyalah, alamat saya di sini, ayo tolong jemput saya. Bentar lagi di bawah itu udah bunyi, wing, 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 wing. Ambulans datang. Saya ada di ruangan kantor dengan istri saya berdua. Di luar masih ada yang kerja. Tahu-tahu petugas ambulans bawa berangkat masuk. Dan kemudian yang dijemput adalah saya. Sampai mereka bingung-bingung. Yang satu adalah staf sekretaris kantor, yang satu adalah akuntan yang sedang berada di situ. Bingung, ini yang dijemput siapa? Begitu saya dibawa keluar, ada apa, ada apa. Waktu saya di dalam ambulans saya menemukan tensi saya 193 dengan 130. Saya masih bisa ngomong dengan petugas. Dan sampai di UGD langsung saya dibawa tanpa antri. Dan petugas di sana dengan sigap bikin CT scan. Ya, kemudian juga foto toraks, karena pada waktu itu berita COVID di dunia sudah mulai melanda. Akhirnya diputuskan, kamu gak boleh pulang, kamu harus tinggal. Jadi gak bawa pakaian saudara, gak siap. Nah, istri saya yang mengantar pun juga hanya diizinkan untuk mendampingi, gak boleh lewat dari 5 menit. Untuk tahu saya ditaruh di bed nomor berapa, di ruangan mana. Setelah itu pulang. Untung ada WA kan, jadi kita bisa berkomunikasi. Pemeriksaan sampai ke MRI semua ditanggung oleh pemerintah. Tapi yang saya alami setiap hari itu menunya bubur. Kalau pagi hijau, siang merah, sore kuning. 5 malam di sana saya turun 3 kilo. Tapi karena sudah keluar cukup lama dari masa saya di rumah sakit, saudara lihat sekarang
pulih kembali kan. Oh enggak ya, lebih ya. Nah, saya hari ini masih dikontrol oleh rumah sakit itu 6 bulan sekali untuk dicek darah. Apa yang saya alami di situ adalah satu perkara di mana saya introspeksi. Karena saya punya pola berpikir begini. Setelah saya menyerahkan hidup saya ke tangan Tuhan. Ada berapa banyak di ruangan ini yang mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan? Coba saya kepingin lihat. Ada berapa banyak? Kalau belum ya enggak apa-apa, enggak usah angkat tangan. Yang mau tinggi-tinggi. Yang mau, titik ya. Dikit ya. Baik, yang angkat tangan saja dengar, yang lainnya tutup telinga. Satu punya prinsip begini, setelah hidup saya ini saya serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Saya memiliki satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, baik suka maupun tidak, enak maupun tidak, pasti Tuhan terlibat di dalamnya dan punya rencana yang mungkin saya belum tahu. Itu yang mendasari di dalam saya mengiring Tuhan. Sehingga waktu saya mengalami keadaan seperti itu, saya cuma ucapkan firman, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi Bobby yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kenyataannya masih berbaring lagi di rumah sakit. Ke toilet aja nggak bisa pakai pispotnya sampai jejer-jejer di tempat tidur. Beberapa hari kemudian saya merasa dalam kondisi yang udah lebih baik. Saya cuma berkata sama dokternya masih muda, laki-laki gitu. Dan dia datang ke tempat bed saya dan saya berkata, Dok, biasanya pasien kalau udah lama dirawat beberapa hari pertanyaannya sama ya. Kapan saya boleh pulang? Betul ya? Dokter tuh cuma lihat saya gitu. Itu baru sekitar hari ketiga keempat, saya lupa. Oke, dia suruh saya berdiri. Berdiri seperti ini. Kaki dalam posisi tegak menghadap ke depan. Oke, look at me. Begitu saya disuruh lihat dia, terus dia berkata tutup mata. Begitu mata saya tutup, ambruk saya saudara. Untung dokter itu di depan saya, peluk saya. Dan dia berkata, no, you cannot go home today. Enggak, kamu enggak boleh pulang hari ini. Dia menjawabnya dengan pembuktian. Saya berdiri, mata remaja sudah ambruk. Dan apa yang terjadi pada waktu saya akhirnya pulang hari ke-6? Dokternya ngotot gini, kamu harus pakai tongkat. Saya bilang sama dokternya, saya bisa kok dok, saya nggak usah pakai tongkat bisa. No, kalau kamu nggak beli tongkat, saya nggak izinkan kamu pulang. Ya daripada berantem sama dokternya atau perawatnya, ya berapa sih dok harganya? $55. Ya udah beli. Anak saya saya suruh beli. Beli kok, cari, bayar $55 dan papi mau pulang. Saya keluar dari rumah sakit itu dengan tongkat. Karena kalau tongkat itu enggak saya pakai, susternya enggak akan mengizinkan saya keluar dari rumah sakit. Tapi sekali lagi, saya tahu kebenaran. Oleh bilur-bilur Yesus, Bobby disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Juga tidak ada yang mustahil bagi Bobby
yang percaya. Itu yang menjadi iman, menjadi kebenaran yang saya rindu untuk memerdekakan saya. Apakah karena saya berkata begitu, kemudian saya bebas? Itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan melalui Roh Kudus yang bersemayam dalam hidup saya, yang membuat saya berani memperkatakan iman dan hidup di dalamnya. Sambil jalan bawa tongkat, saya ngomong dan didengar oleh istri saya, Tuhan, namaku itu Yesaya, bukan Musa. Sambil jalan pakai tongkat, saya berulang kali ngomong sama Tuhan, namaku itu Yesaya, bukan Musa. Saudara nanggap, Musa dikasih tongkat, kalau Yesaya dikasih mulut dan lidah. Pulang sampai rumah, saya nggak mau pakai istri saya, kami masih perlu kamu lebih. Kasih sayang seorang istri, ya. Aku nggak mau pakai tongkat, bawain payung, pakai payung. Ya demi membuat istri jadi nggak khawatir ya. Dan dia menjagai saya dalam perjalanan dan selalu di belakang untuk jangan sampai jatuh. Mulai hari itu saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, aku mau hidup. Aku mau sehat. Aku mau jadi berkat. Sehingga kalau setiap pagi saya bangun masih bernafas, saya hanya berkata, Tuhan, terima kasih aku masih hidup. Berikan aku kekuatan dan kesehatan. Supaya sepanjang hari ini aku bisa menjadi berkat untuk menyatakan kemuliaan. Kok saya berani? Itu bukan karena saya, semata-mata anugerah Roh Kudus yang membuat saya memiliki keberanian, yang menolong saya untuk memperkatakan iman ini, untuk dibawa di dalam pelayanan. Kemanapun pergi, prinsip yang saya pegang adalah, saya dalam keadaan yang Tuhan izinkan masih hidup, aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Ada ya berapa banyak yang mau seperti itu? Yang mau untuk menjadi berkat? Angkat tangan. Jangan diturunkan dulu. Yang angkat tangan saja bangkit berdiri.